Konjung大家好, bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Andy Chu bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam Tiongkok Ni Hao. 我们为大家准备了许多来自中国的新闻, kami telah menyiapkan beragam berita penting dan menarik dari Tiongkok untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng pada hari Senin 25 September 2023 mengatakan Tiongkok siap untuk bekerja sama dengan Uni Eropa atau OMEG untuk mengimplementasikan sepenuhnya konsensus penting yang dicapai oleh para pemimpin kedua belah pihak dan membawa kemitraan strategis yang komprehensif antara Tiongkok dan Uni Eropa ke tingkat yang baru. Lifeng menyampaikan pernyataan tersebut dalam dialog ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi Tiongkok Uni Eropa ke-10 yang diselenggarakan di Beijing bersama dengan Valdis Dombrovskis, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa. Lifeng yang juga merupakan anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok mengatakan bahwa tahun ini menandai peringatan 20 tahun pembentukan kemitraan strategis yang komprehensif antara Tiongkok dan Uni Eropa. Ia juga mengatakan Tiongkok siap mengkonsolidasikan kerjasama di bidang-bidang tradisional, secara aktif mengeksplorasi bidang-bidang kerjasama baru dan bersama-sama mengatasi tantangan global. Di sisi lain, Dombrovskis menyatakan bahwa Uni Eropa bersedia bekerja sama dengan Tiongkok untuk memperkuat kerjasama pragmatis di bidang ekonomi dan perdagangan, serta mendorong pengembangan hubungan Uni Eropa-Tiongkok yang berkelanjutan. Kedua belah pihak telah melakukan komunikasi yang jujur dan pragmatis mengenai isu-isu seperti ekonomi makro, perdagangan dan investasi, industri dan rantai pasokan, serta kerjasama keuangan dan telah mencapai serangkaian hasil yang saling menguntungkan. Beralih ke berita kedua, Raja Randir Singh, Presiden Dewan Olimpiade Asia, memuji upacara pembukaan Asian Games ke-19 di Hangzhou. Dalam konferensi pers pada hari Minggu 24 September 2023, ia mengatakan bahwa itu merupakan salah satu upacara pembukaan terbaik dan terindah yang pernah ada di dunia. Sebagai seorang mantan atlet, Singh mengatakan bahwa ia sangat menghargai pekerjaan organisasi-organisasi yang terlibat dalam upacara pembukaan tersebut dan menantikan kompetisi Asian Games selama 2 minggu ke depan. I think it was a spectacular ceremony. I've been to many opening ceremonies as being a sportsman and a sports administrator, and I think this is one of the finest and the most beautiful opening ceremonies that we've seen. I would, for that, my congratulations to everyone, and I would wish everyone all the best. And now the games have started, and we have started winning medals. Everyone is there, busy competing. India has won medals as well, so that's a plus for us. And we look forward to a great games and look forward to the next few. Dalam sebuah wawancara dengan China Global Television Network atau CGTN, Raja juga mengatakan bahwa upacara pembukaan Asian Games ke-19 di Hangzhou sangat fantastis dan melampaui ekspektasi dengan perpaduan budaya dan teknologi yang dilakukan dengan sangat baik. Menurutnya, meskipun ada kemunduran akibat wabah COVID-19, keberhasilan penyelenggaraan Asian Games menunjukkan kemampuan Tiongkok yang kuat untuk menjadi tuan rumah acara akbar berstandar internasional. Ia pun percaya bahwa Asian Games kali ini akan menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah karena telah memberikan fasilitas dan layanan terbaik bagi para atlet dan penonton. Masih dari Asian Games, usai menghadiri upacara pembukaan Asian Games ke-19 di Hangzhou dan menyaksikan delegasi Suriah disambut hangat dengan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah dari para penonton di acara tersebut, Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan rakyat Tiongkok dan Suriah memiliki ikatan yang erat meskipun kedua negara secara geografis berjauhan. Asian Games ke-19 resmi dibuka di Hangzhou, ibu kota Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur, pada Sabtu 23 September. Presiden Suriah Bashar al-Assad dan ibu negara menghadiri upacara pembukaan tersebut atas undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping. طبعا أنا أذكر هذه اللحظة بشكل دقيق لأنها لحظة مؤثرة عندما هتف الشعب الصيني أو الجمهور الصيني في الملعب لدخول الفريق السوري وهذا يعني الكثير في مثل هذه الحالة لأنها لحظة عفوية
هذا هو الشعب الصيني. وأحيانا نعتقد بأننا بسبب المسافات نبتعد عن بعضنا عاطفيا. هذه اللحظة كانت كافية لتقول بأن الصين وسوريا على المستوى الشعبي هما قريبين من بعضهما البعض. لكن بالنسبة لمستخدمي الإنترنت وحول هذا الحدث بالذات أنا Selain sorak-sorai di stadion, delegasi Suriah juga mendapat pujian hangat dari banyak netizen di platform media sosial Tiongkok. Netizen Tiongkok melemparkan banyak pujian dan doa untuk Suriah. Asad mengaku merasa tersentuh dengan kata-kata tersebut dan berterima kasih atas sambutan yang hangat. أريد أن أوجه الشكر لهم على اهتمامهم وعلى التعليقات التي قرأنا بعضا منها وكانت مؤثرة جدا وعلى معرفتهم لعلاقة سوريا بالصين التاريخية والحديثة ولما يحصل في سوريا وعلى محبتهم لسوريا. ولكن تحديدا بالنسبة للافتتاح بالذات فأنا أريد أن أقول بأن الرسالة التي وصلتنا عبر الافتتاح وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تتقاطع أو ترتبط ببعضها البعض. هي عظمة الصين وكبرياء الصين مع التواضع الصيني. Raksasa teknologi asal Tiongkok Huawei merilis rangkaian produk baru dalam sebuah acara peluncuran yang sangat penting pada hari Senin 25 September 2023. Ini merupakan hari ulang tahun kedua kembalinya eksekutif Huawei mengwancau ke Tiongkok. Dalam acara tersebut, Huawei memamerkan produk-produk terbarunya seperti kacamata dan jam tangan pintar. Mereka berharap bahwa bisnis ponsel pintarnya yang sempat terpuruk akan kembali bangkit. Perusahaan ini mulai menjual seri Mate 60 andalannya bulan lalu dengan ulasan yang menunjukkan bahwa kecepatan 5G-nya yang tinggi berkat chip buatan Tiongkok. Huawei mengatakan mereka bekerja lembur dan segera memproduksi sebanyak mungkin produk tersebut. Sekarang mereka juga tengah berfokus pada produksi tablet ultra tipis baru dan pengembangan sistem operasi Harmony. Our Harmony OS 4.0, launched a month ago, has now been downloaded by more than 60 million users across smartphones and tablet devices. Beberapa pengamat menganggap peluncuran produk tersebut sebagai simbol pembangkangan Tiongkok dalam menghadapi pembatasan teknologi Amerika Serikat di tengah persaingan kedua negara saat ini. Seri smartphone Mate 60 telah dipuji oleh para penggemar Tiongkok sebagai tanda bahwa Huawei telah mengatasi sanksi Amerika Serikat, tepatnya 4 tahun pasca mereka terputus dari alat pembuatan chip yang penting. Beberapa ahli berpendapat bahwa upaya untuk menahan pengembangan chip Tiongkok juga merugikan bisnis Amerika Serikat. Menurut Sun Xingjie, seorang profesor di School of International Relations di Sun Yat-sen University, dunia sedang mengamati dengan seksama untuk melihat apakah kedua negara dapat membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling menghormati. In the last few years, many small US startups that were part of Huawei's supply chain also suffered. China is the world's largest semiconductor market. Chinese firms like Huawei have been forced to become self-sufficient, and once they succeed, American companies could lose even more market share. China and the US share a responsibility to collaborate on AI and the Internet of Things. The two superpowers must join hands on policy making to help navigate a new social economic order. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Kami akan kembali dengan ragam berita dan info menarik dari Tiongkok pekan depan. Tidak lupa kami ucapkan selamat ulang tahun ke-74 untuk Republik Rakyat Tiongkok. Semoga Tiongkok terus maju dan rakyatnya makmur dan sejahtera selalu. 祝中华人民共和国74岁生日快乐，国泰民安，繁荣昌盛。Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu. Sampai jumpa.